Nih marujan kopi sing ada sponsor nen. Oke, swastiastu, rahajeng Idodane sang sami, salam rahayu semuanya. Bertemu lagi di channel Penyuluh Bahasa Bali. Hari ini kita akan membahas tentang kemarin banyak yang nanya nih, Bli, gimana caranya bikin diakritik untuk alih aksara Bali katanya. Karena di keyboard pun di keyboard di laptop juga cuma ada simbol. Memang bisa insert simbol, tapi insert sana insert sini. Nah, bagaimana caranya kita bikin shortcut agar tidak menggunakan insert simbol? Hari ini juga akan kita bahas bagaimana tutorialnya. Dan di sini sudah ada teman-teman kita. Mana suaranya teman-teman yang rame? Nah, itu dia teman-teman kita, tim belakang layar, tim hore-hore. Langsung aja kita ke tutorial ya. Baik, sekarang kita sudah ada di tampilan Microsoft Word. Bagaimana kita cara membuat simbol tanpa harus insert menggunakan diakritik yang ada pada simbol. Caranya adalah pertama kita klik insert, klik simbol, kemudian kita cari simbol yang menggunakan diakritik yang kita perlukan untuk alih aksara. Contohnya yang ini, A panjang, kita insert. Dia akan muncul A, isi garis di atasnya ini A panjang, atau juga bisa misalkan pada I-nya, I panjang. Sebenarnya bisa saja kita insert pada simbol, tapi akan susahnya insert sana, insert sini. Jadi caranya tanpa harus insert lagi, kita akan membuat shortcut untuk memunculkan simbol-simbol yang kita perlukan dalam alih aksara. Yang pertama caranya adalah klik insert, klik simbol, kemudian kita pilih more. Simbol-simbol apa saja yang kita perlukan pada alih aksara untuk memunculkan diakritik? Ada tabelnya yang sudah diberikan kemarin, ya ini dia. Kita akan membuat simbol-simbol diakritik ini menjadi shortcut. Ini ada A panjang, ada U-nya, ada E, kemudian ada lagi yang di bawah, misalkan ada pada ta, ini dia titik bawah. Kemudian ada juga ini dia untuk nya, N ada garis lengkung di atasnya. Kemudian kita nanti bisa memasukkan juga sa di bawah. Ada sesape, sesage. Ini dia sesape. Ada S isi coret di atasnya. Kita keluarkan juga di simbol nanti. Ada sesape S titik bawah. Kemudian ada eng. Di sini ada N, ada garis lengkung sedikit di kakinya. Itu dia simbol-simbol yang akan kita keluarkan pada simbol menggunakan shortcut atau kombinasi-kombinasi keyboard. Nah, caranya adalah kita balik lagi ke Microsoft Word-nya. Kita buat di sini seperti tadi A panjang. Kita bikin A yang tadi, kita bikin yang ini dulu. A ada garisnya. Biasanya ada A besar, ada A kecil. Di sini dia sudah ada. Kita cari di simbol. Perhatikan yang di sini. Fontnya yang kita gunakan, yang sering kita pakai mengetik adalah Times New Roman. Kita pastikan dulu yang ini, karena ini yang sering kita pakai atau gunakan untuk mengetik, Times New Roman. Jika sudah, kalian cari A titik A garis panjangnya. Nah, kemudian kita akan membuat shortcutnya dengan cara klik tanda shortcut yang sebelah sini. Kemudian kita masukkan rumus yang kita mau gunakan sebagai shortcut. Contoh, kalau saya akan menggunakan ALT, karena dia huruf besar, ada shift-nya. Kemudian saya akan mengklik A. ALT yang digunakan adalah ALT yang di sebelah kanan spasi. Kenapa yang di sebelah kanan spasi? Karena kalau yang sebelah kiri ALT itu biasanya kerjanya lebih banyak penggunaannya di tangan kiri, sedangkan di sebelah kanan dari spasi itu lebih sedikit kerjanya, sehingga fungsi ALT ini lebih kosong, sehingga kita menggunakan ALT di sebelah kanan spasi. Oke, shortcutnya sekali lagi saya akan ulangi. Shortcutnya adalah
Saya biasanya memakai Alt Shift A sehingga dia sudah muncul di sini. Alt Shift dan A. Kita kemudian async ini, async. Kita klik, kita close. Sekarang kita coba. Yang tadi Alt Shift A, keluar dia. Itu A yang besar. A besar dengan garis di atasnya atau A panjang, vokal panjang. Kemudian kita cari yang kecil sekarang. Kita di simbol lagi, kemudian kita cari dulu simbolnya yang A kecil tadi yang ada garis di atasnya, yang ini. Caranya masih sama. Kita klik shortcutnya. Kemudian di sini karena dia huruf kecil, kita pakai cukup Alt saja. Sama Alt yang dipakai adalah sebelah kanan dari spasi. Kita klik Alt dengan A. Jadi ini dia rumus atau shortcut kombinasi keyboard yang akan memunculkan A kecil, ada garis di atasnya. Kemudian kita asing. Kita close, kita coba Alt A, keluar dia, sehingga lebih memudahkan kita nantinya akan bekerja. Jadi dia akan tersimpan, kalaupun di close dia ini Microsoft Word-nya, buka lagi, mengulang lagi, membuat alih aksara, dia sudah tersimpan rumus-rumus yang tadi. Jangan lupa kalau teman-teman sudah membuat rumus shortcutnya, jangan lupa dicatat tadi rumus-rumusnya. Kalau saya karena susah mengingat apa yang saya buat tadi rumusnya, saya catat sehingga nanti kalau lupa apa tadi hurufnya, rumusnya, sehingga saya bisa melihat di sini. Kemudian kita coba bikin ada apa lagi? Kita coba bikin yang ada E-nya ini dan juga L-nya. Ini ada garis lengkung di atas huruf E. Kita coba bikin, kita kembali ke Word. Caranya sama, cari di insert, kemudian simbol, di more simbol, kemudian kita cari E yang ada garis lengkungnya, ini dia. Jadi E besar dulu. Caranya masih sama, ada shortcut. Kemudian karena dia huruf besar, kita kombinasi dengan shift. Jadi sekali lagi Alt di sebelah kanan spasi, ada shift kemudian huruf E-nya. Ini dia shortcutnya atau kombinasi keyboardnya, ada Alt, shift dan E. Kita async. Kemudian close. Kita coba. Alt, shift dan E. Dia keluar. Sehingga lebih mudah nanti kita menulis. Kita bikin yang kecil sekarang. Kita simbol lagi, more simbol, ada huruf E sama, masih yang kecil. Kita coba shortcut. Karena dia huruf kecil, kita cukup pakai Alt E. Itu dia kombinasinya. Kita async. Lalu kita close. Kita coba. Cukup Alt dan E. Muncul. Contohnya misalkan kata sabah. Maaf. Tadi Alt E. Nah, jadi dia lebih gampang kita membuat alih aksara tanpa harus insert lagi pada simbol. Jangan lupa rumus-rumus yang tadi teman-teman catat saja biar tidak lupa rumus yang kalian buat sendiri. Kemudian kita coba lagi yang caranya semua sama. Apa yang diperlukan dalam alih aksara cukup lihat di tabel yang sudah dibagikan. Kalian bikin saja sesuai dengan apa yang diperlukan dalam alih aksara. Misalkan kita bikin lagi yang ada ini, eng-nya. Huruf eng-nya ini kita bikin, kita sama ke simbol. Kemudian kita cari dia, ada di mana dia. Kita ke simbol lagi. Ya, ini dia yang paling atas. Yang atas di sini yang eng ini, kita eng besar dulu ya. Karena ada yang huruf besarnya, ada huruf kecilnya. Bisa dipakai salah satu atau keduanya sesuai keperluan. Sama, caranya masih sama. Tandai dia dulu di sini yang akan kita buat shortcutnya. Kita klik shortcut, kemudian karena dia suaranya eng, biasanya saya pakai Alt, Shift dan G. Itu untuk mengingatkan, memudahkan kalian mengingat bahwa itu eng. Kita async. Itu yang besar. Kita ulangi. Alt, Shift, dan G muncul. Karena di huruf besar, kita buat lagi yang kecil. Di sebelahnya dia kecil, tandai dulu, kemudian shortcut lagi. Karena dia tidak ada huruf besarnya, kita tidak pakai Shift, cukup Alt dan G.
Ini dia shortcutnya, rumusnya. Jangan lupa dicatat juga agar ingat rumus yang dibuat sendiri. Kita assign lagi, kemudian kita close. Kita coba ALT dan G, itu suaranya eng. Contohnya ALT G, seperti itu eng dibacanya ya. Kemudian kita coba lagi rumus yang lain. Sekarang untuk N titik bawah atau nerambat, ini juga sering muncul dalam lontar, dalam alih aksara. Kita bikin itu N titik bawah untuk nerambat yang ini. Ini dia ada N titik bawah isi A. Jadi kita cukup cari simbol N titik bawah. Caranya masih sama, ada insert, kemudian simbol, kita more simbol, kita cari dulu N titik bawahnya ada di mana. Karena saya sudah sering mencari, biasanya ada di sebelah sini. Agar keluar dia, kita insert dulu, kita close. Ini dia ada sebelah di sini. Sama, kita tandai dulu dia yang mau kita buatkan shortcutnya. Kalau sudah berwarna biru sudah ditandai, kita akan bikin shortcutnya. Nah, biasanya nerambat itu dalam aksara, dalam balisimbar biasanya yang umum, yang diketik adalah keyboard huruf X. Jadi saya biasanya memakai ALT X. Itu untuk lebih saya mengingat dalam ngetik di balisimbar. Jadi pakai rumus ALT X. Kita assign. Kita coba ALT X, keluar dia. Itu huruf kecilnya, X kecilnya. Huruf besarnya sama saja caranya. Tinggal dicari di simbol, more simbol, kemudian yang besarnya. Sama, tandai dulu N titik bawah, kemudian cari shortcut, kemudian kita bikin rumusnya. Karena dia huruf besar, biasa kita pakai shift. Shift ALT dan X. Kita assign. Kemudian kita coba shift ALT X, muncul dia. Dan juga simbol-simbol yang lain caranya masih sama. Sekali lagi yang digunakan adalah diakritik yang sering muncul dalam alih aksara. Silakan dicari sesuai dengan keperluan masing-masing. Biasanya umumnya yang ini yang muncul. Nah, kalau ini saya bikin rumus untuk yang sesape. Kenapa rumusnya pakai tanda kurung yang seperti ini? Sama seperti tadi di nerambat, karena sesape biasanya munculnya di tanda yang ini. Kalau di balisimbar ya. Kita coba S titik bawah. Kita simbol, kita cari di more simbol, kita cari dulu S yang titik bawah. Kita insert dulu biar keluar dia di mana simbol posisinya. Dia ada di sini, sudah ditandai S warna biru titik bawah. Kita ke shortcut. Kemudian dia huruf kecil cukup ALT, kemudian tanda yang ini. Tanda kurung lurus itu. Karena biasanya di balisimbar sesape dia berada di sana. Jadi mudah saya untuk mengingatnya untuk sesape. Kita close dulu, kita coba. ALT dan kurung, itu dia. Dilanjutkan lagi kalau mau huruf besarnya sama caranya, kita simbol lagi, more simbol, kemudian tandai yang besar, kita shortcutnya karena di huruf besar kita pakai shift, ALT dan tanda kurung. Kita ulangi, ALT, shift, tanda kurung. Dia karena dia menekan shift, dia agak berubah tapi rumusnya masih sama seperti yang kita tekan. Kita close dulu. Akan saya ketik di keyboard ALT, shift dan tanda kurung yang tadi, dia S besar. Nah, itu dia cara-cara mengeluarkan simbol tanpa harus insert, yaitu dengan cara membuat ini dia shortcutnya atau rumus kombinasi untuk mengeluarkan simbol-simbol ini. Sekali lagi, rumus apa yang teman-teman bikin jangan lupa dicatat agar tidak lupa apa rumus yang teman-teman bikin tadi, sehingga mudah untuk bekerja. Jadi simbol-simbol inilah yang sering muncul
dalam alih aksara Bali dalam lontar terutamanya ya. Ini dia tabel aksaranya, silakan dilihat-lihat lagi, dicari lagi kombinasinya di simbol, dimunculkan dengan shortcut tadi. Ya, itu dia teman-teman hasilnya. Semoga bermanfaat. Ya, itu dia tadi tutorialnya bagaimana cara membuat shortcut simbol diakritik untuk alih aksara. Jadi tidak susah lagi insert sana insert sini, tinggal pakai rumus yang tadi yang sudah teman-teman bikin, kombinasi-kombinasi keyboard di laptop sehingga lebih mudah mengerjakan alih aksara. Asa punika, demikian, terima kasih teman-teman yang sudah menyaksikan, semoga bermanfaat. Ketemu lagi nanti di tutorial selanjutnya. Salam Rahayu, Om Santi 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 Om. Ngopi Bin.